Assalamualaikum adik-adik semuanya, selamat siang. Jadi pada kesempatan kali ini, aku, Kak Maulida Putri Aulia atau bisa dipanggil Kak Maul atau Kak Maulida, ingin sharing-sharing dengan adik-adik mengenai organ gerak pada manusia dan hewan. Nah, materi ini ada di kelas 5 SD pada mata pelajaran IPA. Oke, tanpa perlu berlama-lama, kita langsung aja ke materinya ya. Oh iya, sebelumnya adik-adik tahu gak sih gerak itu apa dan kenapa kok bisa ada alat gerak? Oke, jadi gerak itu merupakan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Nah, gerak pada manusia dan hewan ini menggunakan alat gerak yang tersusun dari sistem gerak. Alat gerak ini berguna untuk berjalan, berlari, melompat, dan sebagainya. Nah, alat gerak pada hewan dan manusia ini tuh punya kesamaan loh adik-adik. Jadi, alat gerak yang ada pada manusia dan hewan ini punya dua macam, yaitu ada alat gerak aktif dan alat gerak pasif. Nah, alat gerak aktif itu apakah? Alat gerak aktif itu adalah otot. Kenapa sih otot itu disebut sebagai alat gerak aktif? Karena otot itu punya suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Nah, pada saat otot yang menempel pada tulang akan bergerak tuh kalau otot menempel di tulang tersebut. Nah, jadi setiap tulang bergerak itu tuh yang menggerakkan itu adalah otot sebenarnya. Setelah itu ada alat gerak pasif. Alat gerak pasif itu adalah tulang. Nah, kenapa disebut sebagai alat gerak pasif? Karena tulang itu tidak dapat bergerak dengan sendirinya, yaitu harus dibantu oleh otot. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, ini dia nih. Ada Anto punya 3 kelinci. Anto ingin mengajaknya bermain di taman. Nah, kedua kelinci ini tuh berlari menuju Anto, namun salah satu kelinci Anto dia diam aja gitu, dia menyendiri di suatu tempat dan akhirnya Anto panik ya, kenapa nih kelinci saya gitu kan, kenapa nih kelinciku gitu. Akhirnya Anto nyamperin ke kelincinya dan Anto melihat suatu luka kecil di kakinya sehingga kelinci tersebut tidak dapat bergerak. Nah, adik-adik bisa tahu nggak kalau alat gerak di kelinci itu apa? Nah, benar banget, yaitu kaki ya adik-adik. Dan kelinci itu bergerak dengan cara melompat nih. Adik-adik bisa melihat ya struktur tulang dari kelinci itu di sini. Oke, kita lanjut slide selanjutnya. Nah, ada pengelompokan hewan berdasarkan tulang belakangnya, yaitu ada hewan vertebrata dan hewan invertebrata. Hewan vertebrata itu merupakan hewan yang memiliki tulang belakang. Tulang belakang itu fungsinya buat apa sih? Berfungsi untuk menopang tubuh dan melindungi sumsum tulang belakang. Nah, sedangkan ada hewan yang tidak bertulang belakang, yaitu invertebrata. Intinya kalau kita mau ingat-ingat, kita langsung aja. Pokoknya kalau vertebrata dia punya tulang belakang, invertebrata berarti dia tidak mempunyai tulang belakang atau lawannya ya. Nah, ini dia ada contoh hewan dari hewan vertebrata dan hewan invertebrata. Dari hewan vertebrata itu ada jerapah, ada ikan, burung, kuda, kambing, dan sebagainya. Terus ada contoh hewan invertebrata yaitu ada cacing, ada ubur-ubur, cumi-cumi, serangga, dan lain sebagainya juga. Wah, cukup banyak ya teman-teman. Oke, kalau teman-teman mau tahu lebih banyak lagi, teman-teman bisa search di Google atau baca buku, itu bakal keluar banyak banget contoh-contoh dari hewan vertebrata dan invertebrata untuk menambah pengetahuan kalian. Oke, kita lanjut aja. Nah, ini dia nih materi yang paling menarik, yaitu rangka tulang pada tubuh manusia. Yaitu ada di bagian kepala itu ada tengkorak. Nah, terus di bawah tengkorak itu ada rahang bawah ya. Nah, ini di sini ada tulang selangka, ada tulang belikat. Nah, ada tulang leher juga nih. Terus ada tulang dada di sini, terus ada tulang belakang, ada tulang panggul, ada tulang pengumpil, tulang hasta, tulang telapak,
Terus ada tulang paha, ada tulang tempurung lutut, ada tulang kering, tulang betis, tulang jari tangan, tulang telapak tangan, dan ada tulang pergelangan kaki. Nah, Kak, gimana sih Kak cara ngafalinnya? Nah, cara ngafalinnya itu adik-adik bisa screening ya, dengan cara screening bisa dilihat, diamati satu-satu, atau dengan mengamati pada tubuh adik-adik sendiri, kayak oh iya di sini ada leher, berarti di sini ada tulang leher. Nah, di sini tulang dada. Nah, di sini tulang sangka, di sini tulang belikat. Terus ada tulang pengumpil, tulang hasta gitu. Bisa amati pada diri adik-adik sendiri gitu. Untuk mengenal lebih jauh gimana sih struktur tulang yang ada pada diri kita sendiri gitu. Lanjut aja ya. Nah, ini dia, kita akan membahas mengenai alat gerak atas dan alat gerak bawah. Alat gerak atas itu ada tulang lengan atas, ada tulang hasta, tulang pengumpil, tulang pergelangan tangan, tulang telapak tangan, ada tulang paha, tempurung lutut, tulang betis, tulang kering, tulang pergelangan kaki, tulang telapak kaki, dan tulang jari kaki. Itu adalah alat gerak ya adik-adik. Tapi kalau misalnya alat gerak atas dan bawah, alat gerak atas itu ada yang ini aja, terus alat gerak bawah itu yang ini aja. Adik-adik bisa langsung lihat. Oh ya Kak, gimana sih cara bedain antara tulang hasta dan tulang pengumpil? Kalau tulang hasta ya adik-adik, itu tuh dia sejajar dengan kelingking. Terus kalau misalnya tulang pengumpil itu sejajar dengan jempol. Terus juga kalau tulang kering dan tulang betis, biasanya tulang betis itu lebih kecil. Enggak, tulang betis itu emang lebih kecil daripada tulang kering. Kita lanjut ya. Nah, terus ada otot. Otot itu adalah jaringan yang ada di dalam tubuh yang berupa alat gerak aktif yang menggerakkan tulang sehingga menyebabkan suatu organisme atau individu itu dapat bergerak. Nah, otot ini bekerja dengan cara berkontraksi dan berelaksasi. Terus ini ada fungsi otot pada manusia. Ada 3 ya adik-adik, ada menjalankan dan melaksanakan kerja. Contohnya berjalan, mengangkat, dan memegang. Sebenarnya semua hal yang kita lakukan itu memerlukan otot ya. Kita duduk memerlukan otot, kita menulis memerlukan otot, kita berbicara memerlukan otot. Nah, terus juga yang kedua ada menggerakkan jantung. Jantung itu ada ototnya adik-adik. Nanti kita akan belajar lebih jauh mengenai otot jantung. Terus ada fungsi otot lagi, yaitu mengalirkan darah yang terdiri atas zat-zat yaitu nutrisi, oksigen, dan lain-lain. Nah, terus ini ada macam-macam otot pada manusia, yaitu ada otot polos. Nah, otot polos itu adalah otot yang bekerja tanpa kesadaran kita yang dipengaruhi oleh sistem saraf tak sadar atau saraf otonom. Bekerjanya itu tanpa kesadaran kita ya adik-adik. Dan otot polos ini itu dibentuk oleh sel-sel yang berbentuk gelondong. Kedua ujungnya itu runcing dan punya satu inti sel. Lihat nih adik-adik bisa lihat dari gambar ini, itu dia punya satu inti sel yang ini, terus berbentuknya tuh gelondong ya. Terus di mana kedua ujungnya itu runcing. Nah, ini kita bisa lihat lebih lanjut, ciri-ciri otot polos itu ada waktu kontraksinya itu antara 3 sampai 180 detik. Nah, terletak pada organ bagian dalam nih. Ada di sini otot polos itu. Terus ada memiliki satu inti sel yang berada di tengah yang tadi. Terus pergerakannya dari otot polos itu lambat dan mudah lelah. Berarti ada hal-hal yang perlu kita highlight dari otot polos, yaitu dia dipengaruhi oleh sistem saraf tak sadar, terus berbentuk gelondong, punya satu inti sel, dan pergerakannya lambat dan mudah lelah. Nah, otot polos itu biasanya berada pada bagian usus, saluran peredaran darah, dan otot di saluran kemih. Nah, otot polos ini juga tidak diperintah oleh otak atau tidak dipengaruhi oleh otak. Kita lanjut ke slide selanjutnya, yaitu macam-macam otot manusia. Nah, ada otot lurik ya. Yang kedua ini ada otot lurik, yaitu otot yang menempel pada rangka tubuh manusia yang digunakan dalam pergerakan. Otot lurik itu adalah otot yang bekerja di bawah alam sadar gitu. Otot lurik itu juga dinamakan sebagai otot rangka. Kenapa Kak? Karena dia itu menempel gitu pada rangka. Terus kenapa disebut otot lurik? Karena adanya sisi gelap dan terang. Lihat nih.
yang berselang-seling. Ini gelap, ini terang, ini gelap, ini terang. Nah, ciri-ciri otot lurik itu adalah berbentuk silindris ya, dan dengan garis gelap terang. Terus juga dia melekat loh pada rangka dan bekerja secara sadar dengan perintah otak. Cepat dan mudah lelah, bentuk yang panjang dan memiliki banyak inti sel. Dan dia juga punya pigmen mioglobin dan inti selnya yang berada di tepi. Nah, bisa di-highlight dari sini kalau otot lurik itu bekerjanya itu di bawah kesadaran dan adanya sisi gelap terang. Adik-adik bisa langsung ngerti kalau misalnya ada soal, oh berarti dia ini di bawah alam sadar, terus adanya sisi gelap terang, terus melekat pada rangka, dia cepat dan mudah lelah, dan dia punya banyak sel, beda dengan otot polos tadi. Oke. Terus ada macam-macam otot manusia. Yang ketiga, yaitu otot jantung. Nah, otot jantung itu adalah otot yang bekerja secara terus-menerus atau tanpa istirahat atau tanpa berhenti gitu. Otot jantung itu adalah perpaduan antara otot lurik dan otot polos karena adanya persamaan yang ada pada otot jantung gitu. Nah, misalnya dia punya sisi gelap, sisi terang, dan inti sel yang berada di tengah. Otot jantung ini berfungsi dengan memompa darah ke seluruh tubuh dan bekerja di bawah kesadaran manusia. Nah, saraf yang mempengaruhi otot jantung adalah saraf simpatik dan saraf parasimpatik. Nah, ini ada ciri-ciri otot jantung ya adik-adik, yaitu berbentuk silindris. Nah, otot jantung ini juga punya percabangan. Otot jantung itu terletak di jantung ya, terus punya satu inti sel yang berada di tengah, bekerja tanpa kesadaran manusia dan bekerja terus-menerus dan dia tidak membutuhkan istirahat. Nih adik-adik bisa lihat, ini otot jantung bentuknya seperti ini dan dia berada di jantung. Oke, kita move ke materi selanjutnya. Kelewat. Nah, ini dia macam-macam gerak otot. Dia itu gerak meluruskan. Contohnya meluruskan lutut, siku, dan ruas jari. Terus ada gerak menekan ke bawah. Terus ada gerak memutar lengan. Ada gerak menjauhkan. Gerak tungkai menjauhkan dari sumbu tubuh ya. Terus ada gerak yang memutar lengan sehingga tangan menengadah. Ada gerak yang mendekatkan sumbu. Contohnya gerak yang mendekatkan tungkai dengan sumbu tubuh. Oke, kalau yang tadi kan tungkainya itu menjauhkan. Nah, sekarang kalau mendekatkan itu berarti tungkainya mendekat dengan sumbu tubuh. Terus ada gerak yang membengkokkan, contohnya membengkokkan siku, ruas jari, dan lutut. Oke. Dan ini ada lagi kelainan pada tulang, yaitu ada fraktura atau patah tulang. Nah, ini tuh bisa sering banget kita temuin ya teman-teman. Kalau misalnya ada saudara kita atau tetangga kita yang mengalami kecelakaan motor atau mengalami kecelakaan di perjalanan lainnya, itu seringkali mengalami patah tulang. Dan biasanya kalau patah tulang itu dibawa ke rumah sakit dan dia bakal dipasangin pen sehingga tulangnya itu bisa lurus kembali, teman-teman. Oke. Nah, patah tulang ini tuh dibagi menjadi dua, yaitu ada fraktura yang tertutup atau patah tulang tertutup yang tidak sampai merobek kulit atau otot, dan fraktura yang terbuka, yaitu patah tulang yang terbuka yang sampai merobek atau menembus kulit dan otot. Terus juga yang kedua ada osteoporosis. Nah, osteoporosis ini disebabkan karena adanya pengeroposan tulang, karena tubuh sudah tidak mampu lagi menyerap dan menggunakan kalsium secara normal. Terus yang ketiga ada fisura atau retak tulang nih. Nah, ini tuh menimbulkan keretakan pada tulang karena kecelakaan. Beda ya teman-teman antara fraktura dan fisura. Nah, ini selanjutnya ada lordosis ya teman-teman. Lordosis itu kelainan tulang karena sikap duduk yang salah, sehingga tulang belakangnya itu melengkung ya pada daerah lumbalis. Lumbalis itu di sini nih. Di
tulang belakang. Nah, terus hal ini akan mengakibatkan posisi kepala tertarik ke belakang. Terus yang kedua ada skoliosis ya, teman-teman. Nah, ini tuh kelainan tulang karena sikap duduknya salah. Jadi, tulang belakangnya itu melengkung ke arah samping, berbentuk huruf S. Nah, ini ada kifosis yang membungkuk sehingga tulang belakangnya itu membengkok ke belakang. Nah, cara ngafalin kelainan pada tulang belakang ini, kalau kakak kayak gini, kalau lordosis itu kan ada huruf D-nya ya, lordosis. Ada huruf D-nya, dan dia itu kan maju ke depan, kepalanya ke belakang. Nah, jadi lordosis itu berarti condong ke depan. Nah, terus kalau misalnya osteoporosis itu kan ada SS-nya ya, osteoporosis. Nah, itu berarti dia berbentuk huruf S, tulang belakangnya. Nah, sedangkan kalau kifosis itu kan ada kakaknya ya, berarti dia condongnya ke belakang, kan ada kakaknya. Ya, seperti itu kurang lebih. Lanjut ya. Nah, ini slide terakhir nih, yaitu ada kelainan, gangguan, atau penyakit pada otot. Nah, yang pertama ini ada hipertrofi, yaitu kelainan otot yang membesar dan menjadi lebih kuat karena sel otot yang diberikan itu secara terus-menerus atau berlebihan ya. Jadi gini loh adik-adik, kalau misalnya kalian olahraga itu secukupnya aja dan semampunya, jangan sampai otot kalian tuh malah jadi hipertrofi kayak gini, malah jadi membesar, jadi bengkak ya, karena di-push terus, karena dipakai terus. Dan walaupun sebelumnya adik-adik tuh jarang olahraga, terus tiba-tiba langsung olahraga dan di-push terus-terusan, pokoknya nggak ada selang waktu, jadinya ototnya itu ibaratkan kaget gitu. Nah, jangan sampai terjadi seperti ini. Jadi kalau mau melakukan segala sesuatu yang berat, kita harus melakukannya itu secara perlahan-lahan dulu. Terus yang kedua ada artrofi, yaitu kelainan otot yang mengecil, lemah, fungsi ototnya itu menurun. Nah, hal ini itu disebabkan karena adanya penyakit polimielitis yang dapat merusakkan sel saraf pada otot. Nah, untuk penyakit polimielitis itu apa sih, Kak? Nanti kita akan bahas di sesi diskusi ya, adik-adik. Nah, terus ini ada stiff, yaitu kaku leher. Nah, kelainan otot ini karena adanya peradangan otot trapesius leher akibat gerakan yang menghentak secara tiba-tiba atau salah gerak. Nah, Kak, trapesius leher itu apa sih, Kak? Nanti kita bahas lagi di sesi diskusi. Pokoknya akan banyak hal dari PPT ini yang akan aku bahas di sesi diskusi nanti. Terus juga ini ada tetanus. Nah, tetanus ini tuh kita juga sering dengar ya, aduh jangan sampai kena paku berkarat, nanti kena tetanus gitu. Nah, ternyata tetanus itu adalah kelainan otot yang disebabkan karena adanya infeksi bakteri Clostridium tetani. Nah, tetanus itu tuh menyebabkan otot menjadi kejang-kejang. Nah, sepertinya udah selesai ya adik-adik sesi sharing kakak kali ini. Untuk sesi diskusi nanti kita akan membahas banyak hal yang dari PPT ini juga, terutama yang belum kakak sempat jelaskan. Oke, adik-adik semangat terus. Terima kasih.